Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana fi hadzal lail jam'an mubarakan wa maqbulan fi tuli hayatina insyaallah wa husnul khatimah fi akhiri umurina amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khairu 'adah wa syarru lajajah faman yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para remaja, putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan remaja Ustadz Amir Sakib LC dan akhina Ustadz Abdul Ghaffar SHI dan saudara Fahrul Razai dan para remaja putra dan putri yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat lainnya, sehingga pada malam hari ini, di malam Senin ini, kita masih disempatkan untuk bisa hadir. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para remaja putra dan putri, sebelum pengajian dimulai, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para orang tua kita, para saudara kita, para sahabat kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan untuk menyusun kitab ini, yakni Said Ahmad Al-Hashimi. Mudah-mudahan apa yang kita baca dalam kitab ini, apa yang kita pelajari dalam kitab ini, senantiasa kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyya wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi khususan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Hadis yang kelima, kita akan membahas tentang ayatul munafiki salasun. Ini hadis mengisahkan ataupun membahas tentang tiga ciri ayatul munafik salasun. Ciri-ciri orang munafik salasun, yaitu ada tiga. Ayatul munafik, adapun ciri-ciri orang munafik, kalau kita ngartiin kitabnya adapun menjadi mubtada. Ayatul munafik ini jumlahnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih posisinya menjadi mubtada. Salasun yaitu menjadi khabar. Idza haddasa kadzdzaba. Yang pertama, al-ula, yang pertama, idza haddasa kadzdzaba, apabila berbicara, kadzdzaba dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, asani, yang kedua yaitu wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia ingkar. Wa idza tu'mina khana, dan apabila ia diberi percaya, diberi kepercayaan, khana yaitu ia khianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga ciri orang munafik. Yang pertama yaitu apabila berbicara ia dusta. Apabila berjanji ia khianat, dan apabila ia dipercaya ia khianat. Apabila berjanji ia akhlafa, mendustakan janjinya, berpaling dari dosa, dari janjinya, ingkar. Berarti akhlafa itu ingkar artinya. Ini sudah kecirian umum ataupun ciri-ciri umum dari kepada yang biasa kita saksikan dalam kehidupan kita. Kalau kalian menemukan ciri-ciri seperti ini, ya kadang-kadang sudah rame seperti ini. Tiga ciri ini menjadi booming, apalagi bagi para pejabat ataupun para anggota yang memang sudah dipercaya. Ketika waktu belum menjabat dia berjanji, tapi ketika sudah mempunyai jabatan tertentu, akhirnya dia khianat. Itu sering kita jumpai. Karena ketiga ciri ini sudah menjadi rahasia umum. Hadis yang keenam, ayatul izzi, ciri-ciri keperkasaan ataupun keagungan. Apa? Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah alhamdulillah allazi lam yattakhiz walada. Puji, segala puji bagi Allah yang tidak ada baginya anak ataupun keturunan. Walam yakun lahu syarikun, dan tidak ada baginya sekutu, fil mulki, dalam kerajaan,
walam yakun lahu waliyun, dan tidak ada baginya penolong, minaz zulli, dari kehinaan. Wa kabbirhu, maka agungkanlah ataupun besarkanlah Allah takbiran, dengan sebesar-besarnya, dengan takbir. Ini untuk memuliakan Allah. Jadi ayatul izzi, ciri-ciri keperkasaan. Ini keperkasaan kalau kita melihat kenyataannya di sini, yaitu tentang keagungan Allah. Ini berbalik, berdekatan dengan surat yang biasa kita amalkan ataupun biasa kita baca, qul huwallahu ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini sama-sama kategorinya ayatul izzi. Ya, ayat keperkasaan bagi kita, di mana tempat kita meminta pertolongan, di mana kita minta untuk bergantung hanya kepada Allah. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kalau misalnya kita dalam muqaddimah biasa itu sering kita pakai, para penceramah biasanya alhamdulillahil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau dalam bahasa ilmu balaghah kategorinya iktibas. Jadi iktibas itu ucapannya ataupun kalimatnya itu mirip dengan di Al-Quran, karena memang mengutip dari Al-Quran atau hadis. Dalam ilmu balaghah disebutnya iktibas. Tapi yang di sini ini sebenarnya kategorinya hadis, tapi di dalamnya ayat Al-Quran. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulhi wa kabbirhu takbira. Ini sebenarnya ayat Al-Quran, cuma saya lupa ayatnya nih, ayat surat apa gitu. Nah itu sepadan, sama dengan surah Al-Ikhlas yang biasa kita amalkan dalam sholat. Karena di sini tentang lam yattakhidz walada, kalau di Al-Quran di surah Al-Ikhlas itu lam yalid wa lam yulad, gitu kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah itu sama dengan di sini redaksinya lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikum fil mulk. Itu sama dengan redaksinya di dalam surah Al-Ikhlas. Lalu yang selanjutnya, hadis yang ketujuh, ibtagu rib'ata indallah. Ibtagu, carilah oleh kalian ar-rif'ata. Carilah oleh kalian ar-rif'ata. Rif'ata posisinya menjadi maf'ul bih. Apa rif'ata itu? Derajat yang tinggi indallah, di sisi Allah. Apa derajat yang tinggi di sisi Allah? Tahlumu amman jahila alaika, dermawanlah kalian, ya, dermawan, tahlumu amman jahila, dermawanlah, bersikaplah dermawan, amman, kepada orang yang jahila, yang tidak mengetahui, alaika, tentang dirimu. Jadi ketika kita memberi, maksudnya ketika kita memberi, entah itu sedekah atau amal, maka jangan sampai tangan yang kanan ini kita memberikan, tangan kiri ini tahu. Maksudnya gimana? Ibaratnya ketika kita berbuat baik, usahakan jangan sampai orang lain tahu. Ya kalau misalnya orang lain tahu, apalagi pengen tahu, pengen dikasih tahu orang lain biar supaya orang tahu, itu lain lagi niatnya, bukan dermawan yang aman jahila alaika. Jadi berbuat dermawan kepada orang tidak mengetahui tentang dirimu. Jadi ketika kita beramal ataupun berbuat baik, usahakan jangan sampai orang tahu. Maksudnya jangan sampai ria. Nah, ria itu kan ibaratnya pengen diketahui orang lain, ingin dipamerkan kepada orang lain.
Ya kalau bisa misalnya beramal jangan sampai disebutin, maaf, sebutin siapa orangnya gitu. Maksudnya gitu supaya jangan sampai kedermawan itu ya ketahuan gitu. Wa tu'ti man haramaka, dan memberi man haramaka kepada orang yang tidak memberikan kepadamu. Maksudnya berbuat baik, memberi kepada orang yang pelit kepada kamu. Susah nih, ini susah. Misalnya kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak memberikan kepada kita, yang pelit kepada kita. Ya kadang-kadang udah pelit, dipelitin lagi kita kan. Udah jangan kasih, seperti itu kadang-kadang gitu. Ya ini hadis Rasul, jadi memberilah kepada orang yang tidak memberikan kepada man haramaka. Mengharamkan di artinya di sini yang tidak memberikan kepadamu. Jadi kalau kitanya juga kadang susah memberikan kepada orang yang pelit kepada kita. Iya kadang-kadang seperti itu. Kita sudah berikan, dianya malah tambah pelit. Ada yang begitu. Itu mah karakter buntut gasiran kata orang kita mah. Ya gitu. Kalau seperti itu memang udah karakternya pelit, ya dipelit terus gitu. Tapi kalau misalnya memang orangnya tidak seperti itu, ketika kita memberikan kepadanya, kadang-kadang dia memikir, oh si anu memberikan kepada kita, maka kita akan berikan kepadanya sebaliknya gitu. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsanu minha, itu kan ya. Kalau misalnya kita memberi penghormatan kepada seseorang, itu kan dalam Al-Qur'an, fahayyu bi ahsana minha, maka berikanlah yang terbaiknya. Kalau misalnya kita pengen memberikan sesuatu kepada seseorang itu, maka dianjurkannya yang terbaik. Jangan yang udah jelek, yang paling jelek dikasihkan gitu. Nah itu jangan. Bagusnya yang paling bagus. Tapi kadang-kadang kan mikir, ini bagus, yang paling bagus kita berikan kepadanya, kita nggak punya lagi gitu. Padahal Rasulullah menganjurkan yang seperti itu gitu. Kita dianjurkannya kalau kita memberikan yang kepada orang yang bagus, nanti pada suatu saat akan dibalasnya lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Ibtagu rib'ata, maka carilah derajat yang mulia di sisi Allah. Ketika kita berbuat dermawan, diusahakan jangan sampai orang tahu tentang kita. Dan ketika kita memberi, setidaknya kita memberi kepada orang yang memang tidak memberikan kepada kita, yang pelit kepada kita. Susah seperti itu. Kadang-kadang kita memberinya kepada orang yang memang sudah kita kenal, sudah akrab, ataupun yang sudah menjadi ibaratnya teman setia kepada kita. Seperti itu, hanya yang seperti itu kita memberinya. Padahal Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Udah jangan dipikirin. Pokoknya ketika kita memberi kepada orang, jangan dipikirin untuk dia berbuat baik kepada kita, jangan. Bagusnya gitu. Jadi nggak jadi pikiran. Kadang-kadang kalau saya berikan kepada dianya pelit buat sama saya, gimana ya katanya gitu. Kadang-kadang dipikirin, akhirnya ya pahalanya jadi berkurang gitu. Ketika kita memberi sesuatu itu jangan dipikirin untuk dibalas sama dia. Kita berikan saja seikhlasnya. Ikhlas itu tanpa memikirkan sesuatu apapun. Kalau kita ibaratnya objektif, memberinya itu objektif, tidak melihat apapun, ada unsur apapun, tidak subjektif. Subjektif itu, kalau subjektif itu ada unsur-unsur lain. Kalau objektif itu tidak melihat buntut di belakangnya ataupun pengaruh di belakangnya. Nah, kalau subjektif ada embel-embelnya di belakangnya, seperti itu. Rahu Adiyun an Ibnu Umar. Abghadul, yang ke-8, abghadul ibadi ilallah man kana sawbahu khairan min amalihi. Hamba, sejelek-jelek hamba di sisi Allah, orang yang hamba yang paling disukai, yang tidak disukai oleh Allah, abghad,
paling dibenci, hamba yang paling dibenci di sisi Allah, yang tidak disukai di sisi Allah, man kana saubahu khairan min amalihi, yaitu orang yang dua pakaiannya itu lebih bagus daripada amalnya. Jadi orang yang paling dibenci Allah itu orang yang pakaiannya itu lebih bagus daripada amalnya. Apa penjelasannya? Antakuna siyabuhu siyabal anbiya, yaitu pakaiannya itu antakuna, ada pakai siyabuhu, apa pakaiannya. Kalau dalam mengartikan kitab, kalau pesantren di Jawa, kalau di situ Bondo itu gitu artinya. Antakuna yaitu ada siyabahu, apa pakaiannya, siyabal anbiya, seperti pakaian para nabi. Wa amaluhu, dan amalnya, adapun amalnya, amalal jabbarin, yaitu seperti amalnya para orang-orang yang jahat ataupun yang makar. Orang yang hamba yang paling dibenci di sisi Allah, yang pertama pakaiannya lebih bagus daripada amalnya. Banyak ini sudah pakaiannya itu, pakaiannya necis, sudah bagus-bagus, tapi perbuatannya sehari-hari kadang-kadang lebih parah daripada yang lainnya gitu, daripada orang-orang yang kebiasaannya. Nah, itu banyak seperti itu kita jumpai. Kalau kalian di daerah kota-kota besar itu, orang yang pakaiannya necis, pakai dasi, lalu pakai bajunya rapi, kadang-kadang nggak diduga, nggak disangka pencuri. Ada yang seperti itu. Nah, itu pakaiannya itu khairan min amalihi, pakaiannya itu lebih bagus dari perbuatannya, lebih indah, lebih bagus dari pakaiannya. Nah, di sini antakuna siyabuhu siyabal anbiya, yaitu pakaiannya seperti pakaiannya para nabi, tetapi amalnya seperti amal para orang jahat. Ada dua seperti itu. Orang jahat, orang yang suka makar, orang yang suka protes, ataupun orang yang suka bikin masalah. Nah, itu seperti orang yang seperti itu, pakaiannya seperti para nabi ataupun para anbiya ataupun para kiai atau para habaib, tapi perbuatannya lebih jelek daripada perbuatan yang lainnya, daripada orang yang di sini orang yang jabarin, orang yang jahat, orang yang makar. Nah, itu banyak. Sehingga kita ini posisinya sudah memasuki zaman di akhir zaman. Kita sudah memasuki akhir zaman. Nggak tahu tahun berapa, nggak tahu di tahun berapa, abad keberapa dunia akan berakhir, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita posisinya sudah di akhir zaman. Ciri-cirinya sudah banyak dan ciri-cirinya sudah masuk ke dalam pada akhir-akhir zaman seperti ini. Tapi kalau seperti itu, kalau memangnya kita posisinya di akhir zaman, ya kita setidaknya kita akan terus bersungguh-sungguh, jangan tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah ataupun dalam bekerja. Kenapa? Kadang-kadang di akhir zaman jadi tidak memotivasi kita. Padahal kita ketika hidup di akhir zaman itu harus memotivasi kita untuk senantiasa semangat terus untuk bekerja ataupun untuk beramal ataupun untuk ibadah. Saya pernah ada yang curhat ke saya, kenapa kamu sampai sekarang belum punya rumah? Kalau kata ibu saya, sekarang kita udah di akhir zaman. Kalau saya beli rumah, nanti rumahnya nggak ada yang nempatin katanya. Kata saya, kok ada yang seperti itu ya, pemikirannya pendek sekali dalam hati saya itu. Padahal kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Padahal kata Nabi,
kalau bekerja untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Akan hidup selamanya. Dan tapi ketika kamu untuk beramal untuk akhiratmu, seakan-akan kau akan mati besok. Tapi pernah itu tadi saya, teman, kok seperti itu pikirannya? Karena di akhir zaman seperti ini, jadi saya malas untuk beli rumah katanya. Lah, apa hubungannya? Kirain kalmunya nanti per tahun berapa akan mati. Kan kita nggak tahu juga. Katanya itu pesan dari ibu saya. Aduh, ibunya perlu diluruskan seperti itu. Masa takut katanya mau akhir zaman kitanya nggak mau sungguh-sungguh. Ya kalau sekarang kamu punya usaha ini, kamunya bukan untuk dunia. Pasti kan untuk dunia. Padahal dianya seorang pengusaha, pengusahanya pengusaha konter, HP banyak. Sudah sampai seluruh Bandung dia kuasain. Tapinya katanya nggak punya rumah, alasannya seperti itu karena nasihat orang tua katanya, karena mau akhir zaman jadinya takut katanya untuk beli rumah. Itu seperti itu pikirannya, takutnya seperti itu. Jangan seperti itu. Orang Rasulullah tadi mengatakan kalau kita untuk bekerja untuk dunia, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kita bangun istana segede-gedenya kalau misal kita punya uangnya, ibaratnya gitu. Kalau kita punya untuk ininya, kita bikin sebesarnya, ataupun kita bikin atau untuk akhirat kita untuk ibadah, nah itu ya silahkan saja. Kalau hasilnya ibadah untuk sungguh-sungguh, maka ka'annaka tamutu dan kata Nabi, seakan-akan kau akan mati besok. Mati besok. Itu untuk apa? Untuk semangat kitanya. Kalau misalnya jangan dibalik, lagi kerja ingatnya mati, nggak semangat. Ya, lagi kerja ingatnya mati, takutnya matinya besok. Ya, agak semangat udah loyo terus kerjanya. Jangan dibalik. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Nah, itu untuk menjadi semangat kita. Ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, maka kita akan untuk bekal di akhirat nanti akan terus semangat gitu. Nah, tapi kalau kita untuk ibadah ka'annaka tamutu dan seakan-akan besok kita mati. Maksudnya apa? Untuk semangat kita. Entar malam misalnya jam 2:30 ataupun jam 3 sudah bangun, sholat tahajud untuk meminta memunajat, berzikir. Sambil berzikir membaca tilawatul Quran, lalu sambil berzikir merayu Allah dengan zikir dan tahlil, menjemput kemuliaan dengan qiyamul lail. Itu kan bagus. Kita rayu Allah dengan zikir dan tahlil, kita jemput kemuliaan dengan qiyamul lail. Mulia sekali seperti itu. Susah. Kalau misalnya seperti ini kan, apalagi kita sedang mencari ilmu ataupun sedang banyak urusan, dan ya kita pinta kepada Allah, kita pinta kepada Allah dengan qiyamul lail itu. Kita rayu Allah, ya Allah, kita sholat hajat, kita sholat apalagi sholat hajat, lalu kita habis sholat hajat misalnya sholat taubat. Nah, nanti sebelum subuh 5 menit sebelum subuh kita sholat fajar. Apa itu sholat fajar? Sholat fajar itu sebelum azan, 5 menit sebelum azan itu sholat fajar. Pahalanya lebih banyak daripada dunia dan isinya. Cuma 2 rakaat tapi pahalanya gede itu. 2 rakaat tapi pahalanya melebihi yang lainnya. Cuma 2 rakaat. Sudah sering sholat fajar? Nanti setelah sholat subuh ada namanya sholat syuruk. Sholat syuruk itu kalau sekarang itu sekitar 5:30. Nanti setelah sholat syuruk ada lagi jam 7. Jam 7 mulainya sampai jam 11. Itu sholat apa? Sholat duha. Nah, itu menjadi amalan rutin apalagi apabila kita ingin mengisi hidup kita dengan ibadah. Tadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jangan habis bangun tidur HP, terusnya habis maghrib HP, habis isya HP, sampai malam HP. Sekarang gitu bisa mengalahkan semuanya. Kadang kita mengalahkan semuanya itu, semuanya HP, dikit-dikit HP. Kapan kita memegang untuk Al-Quran?
Setidaknya berapa hari kita harus khatam Al-Quran. Kalau ingin untuk maksimalnya, kalau maksimalnya pengen khatam Al-Quran, ada tips pernah saya amalkan. Jadi kalau kalian pengen khatam Al-Quran, untuk secepatnya, habis sholat 6 juz, habis maghrib 6 juz, habis isya 6 juz, habis subuh 6 juz, habis zuhur 6 juz, habis asar 6 juz, khatam seharian. Bisa. Saya pernah waktu pergi haji tahun 2006 berangkat haji yang keduanya. Bisa itu saya amalkan. Jadi di depan Ka'bah habis sholat 6 juz, jadi setiap hari hatam sampai 40 kali hatam. Bisa ternyata, cuman bacanya jangan teriak-teriak gitu ya, dalam hati, pelan-pelan gitu. Kalau kemarin misalnya puasa, bisa targetnya kalau misalnya sehari 3 juz, ataupun habis sholat 3 juz, bisa 3 hari hatam, 2 hari hatam. Bisa kok, bisa seperti itu. Cuma bacanya itu seperti itu. Bisa trik-triknya gitu. Kalau pengen lebih cepat itu yang sehari hatam. Ya itu tadi 6 kali 5. Jadi habis sholat 6 juz, hatam. Setiap subuh hatam. Mulainya dari maghrib, besok subuh udah hatam, Ya, ataupun habis zuhur, dari zuhur terusnya muter sampai subuh hatam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh hatam. Zuhur mulai, subuh hatam. Bisa seperti itu. Lama kelamaan bisa hafal kayak orang-orang yang sudah tahfiz itu. Itu triknya. Tapi kalau misal dikurangin habis sholat misalnya 2 juz atau 1 juz, bisa paling 3 hari hatam. Bisa seperti itu. Ya asal jangan gangguannya handphone. Sedikit-dikit handphone bisa berjam-jam kan ya. Bisa berjam-jam, habis maghrib sampai isya handphone. Itu kalau diganti baca Al-Quran dapat berapa juz? Kang Fakhrul Rezai bisa dapat juz itu. Terus habis isya berapa jam targetnya? Bisa itu. Bentar, sedikit lagi. Yang ke-9, hadis yang ke-9, ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatihi. Sampaikanlah kepada kalian hajata, kebutuhan, man la yastati'u, bagi orang la yastati'u yang tidak mampu, iblaghu hajatihi, menyampaikan hajatnya atau kebutuhannya. Paman ablago, barang siapa yang menyampaikan sultanan kepada penguasa, man la yastati'u iblaghaha, kepada orang yang tidak mampu menyampaikannya kepada penguasa, sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah, maka Allah akan menetapkan kakinya. Sabbata, menetapkan siapa Allah Ta'ala, qadamaihi, akan kedua kakinya, ala sirati, di atas sirat, yaumal qiyamah, nanti. Nah, ini hadis ini membahas tentang seseorang yang bisa menyampaikan kebutuhannya, kebutuhan orang yang tidak mampu menyampaikannya kepada penguasa. Penguasa yang dimaksud itu penguasa bisa siapa? Bisa juga penguasa itu bupati, bisa juga itu gubernur, bisa juga itu presiden. Bisa menyampaikan, kita membantu misalnya orang yang tidak bisa menyampaikan, disampaikan kepada penguasa tersebut. Maka nanti di hari kiamat kalau kita sudah membantu orang-orang yang seperti itu, insya Allah Allah akan menetapkan kaki kita, ngencengin kaki kita nanti ketika kita menyeberangi siratul mustaqim. Jadi kaki kita diperkuat karena kita pernah membantu orang yang membutuhkan bantuan untuk disampaikan kebutuhannya ke para penguasa. Itu.
Apa contohnya? Demo. Demo itu belum tentu murni, kadang ada embel-embel lain, ada yang merasuki di sampingnya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga demo itu yang memang bersih untuk tuntutan kepada orang yang itu. Ingat, ada dua tuntutan yang demo itu. Ada tuntutan yang ngasih pesan di belakang, yang ngasih ongkos. Ada pesan juga yang pesannya murni karena membantu orang demo. Itu yang mana yang benar? Ya, satu lagi. Ibna Adam, wahai anak manusia. Ya ibna Adam, sebenarnya ada ya munada, ada ya panggilan. Ya ibna Adam, wahai anak manusia. Kenapa di sini anaknya Adam? Pasti kan manusia ya. Wahai para manusia gitu. Ya ibna Adam, wahai para manusia atau anak Adam. Ati rabbaka, taatlah kalian kepada Tuhan kalian. Tusamma akilan, maka engkau akan disebut orang yang berakal. Wala ta'sihi, dan janganlah maksiat ataupun berdosa kepada Tuhan kalian. Patusamma jahilan, maka engkau akan disebut orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu. Ini hadis ini menguatkan dari hadis-hadis sebelumnya. Senantiasa kita dianjurkan untuk senantiasa taat kepada Allah. Maka kalau kita taat kepada Allah, maka kita termasuk ciri dari orang yang berakal. Kalau kita tidak taat kepada Allah, berarti kita termasuk orang yang suka maksiat, yang suka berdosa, maka termasuk ciri daripada orang yang tidak berakal. Jadi itu.